Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Populernesia. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah bangsa yang begitu kecil bisa memiliki dampak sebesar itu di panggung dunia? Hari ini, kita akan mengungkap tabir di balik sejarah, budaya, dan kekuatan salah satu negara paling kontroversial dan menarik di dunia, Israel. Israel mungkin adalah negara paling kontroversial di dunia, terutama saat terjadi peristiwa global seperti perang. Isu-isu yang melibatkan negara ini selalu menjadi pembicaraan baik dalam situasi konflik maupun saat damai. Meskipun wilayah dan populasinya relatif kecil, Israel menyimpan sebagian besar sejarah umat manusia. Israel, atau Tanah Suci, adalah tempat di mana tiga agama besar lahir dan berkembang monoteistik utama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Israel juga dikenal sebagai salah satu negara paling kuat dan berkembang pesat. Sejarahnya bukan sekadar deretan tanggal, tapi sebuah epik yang penuh dengan perjuangan, pengungsian, dan kebangkitan. Semuanya bermula ribuan tahun lalu, jauh sebelum nama Israel modern ada. Alkitab menceritakan kisah para patriark seperti Abraham, Ishak, dan Yakub yang dianggap sebagai leluhur bangsa Yahudi. Mereka hidup di tanah yang dijanjikan, yang kemudian menjadi kerajaan Israel di bawah Raja Daud dan putranya, Salomo. Disinilah kuil-kuil megah berdiri, menjadi pusat peribadatan dan kehidupan. Namun, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Kerajaan terpecah, dan serangkaian invasi membuat orang Yahudi tersebar ke seluruh penjuru dunia, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai diaspora. Selama hampir 2 milenium, mereka hidup tanpa negara, seringkali menjadi minoritas yang tertindas. Tapi, mimpi untuk kembali ke tanah leluhur tidak pernah padam. Ide ini dikenal sebagai Zionisme, sebuah gerakan politik yang muncul pada akhir abad ke-19. Para pemimpin seperti Theodor Herzl membayangkan sebuah negara Yahudi yang modern dan berdaulat. Pada tahun 1948, mimpi itu menjadi kenyataan. Setelah berakhirnya Perang Dunia II dan tragedi Holocaust, Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk membagi wilayah Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, negara Israel dideklarasikan. Namun, kelahiran Israel tidak disambut dengan damai. Keesokan harinya, negara-negara Arab tetangga menyerang, memicu perang kemerdekaan. Sejak saat itu, sejarah Israel tak bisa lepas dari konflik dan perjuangan untuk bertahan hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak bersahabat. Israel adalah salah satu negara berdaulat termuda di dunia. Ini didasarkan pada salah satu dokumen tertua, yaitu Kitab Suci Kuno, yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Setelah Perang Arab-Israel yang terjadi pada tahun yang sama, dan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada masa itu, wilayah Palestina menjadi arena konflik antara masyarakat Muslim dan Yahudi yang berlangsung terus-menerus hingga akhir perang pada tahun 1948. Saat itulah dimulai Nakba atau Odus Palestina, atau bisa dikenal juga dengan penghancuran dan tanah air Palestina. Sejak saat itu kedua wilayah telah terjebak dalam konflik yang berkepanjangan sampai saat ini. Palestina memiliki pengakuan internasional yang terbatas dan terletak di dua wilayah yang berbatasan dengan Israel, yaitu tepi barat dan jalur Gaza. Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di dunia dan merupakan salah satu negara paling sukses, karena beberapa alasan diaspora. Yahudi pertama kali terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi yang dikenal sebagai pengasingan Babilonia. Setelah Babilonia menaklukkan kerajaan Yehuda, banyak orang Yahudi deportasi ke perbudakan dan sebagai hasilnya mereka menjadi minoritas di negara-negara tempat mereka tinggal. Hal ini memberikan keuntungan bagi mereka untuk unggul, mengingat kondisi sebagai minoritas mereka juga membangun jaringan sosial yang kuat untuk saling membantu dalam kehidupan pribadi dan profesional. Di sisi lain, mereka selalu siap menghadapi ancaman eksternal karena sumber daya alam yang terbatas. Mereka menempatkan fokus yang lebih besar pada pendidikan dan pengembangan manusia, mirip dengan negara-negara seperti Jepang, Taiwan, dan Singapura. Negara Israel kaya akan sejarah dan penuh dengan bangunan serta tempat-tempat yang melambangkan berbagai hal. Salah satunya adalah Tembok Ratapan yang merupakan tempat suci doa bagi orang-orang Yahudi dan ribuan wisatawan. Tembok ini adalah satu-satunya sisa dari Kuil Agung Yerusalem yang awalnya dibangun pada tahun 967 sebelum Masehi oleh Raja Salomo dan dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi.
Saat ini pengunjung dapat mengagumi lebih banyak bangunan termasuk terowongan Yerusalem dan Basilika Makam Suci. Tempat ini adalah yang paling banyak dikunjungi dan dihormati oleh umat Kristen yang secara tradisional menganggapnya sebagai lokasi penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, Kitab Batu, simbol sejarah kota dianggap sebagai tempat suci bagi umat Muslim yang membangunnya di atas reruntuhan kuil Yahudi di Yerusalem pada abad ke-7 Masehi. Selain itu, dengan wilayah yang relatif kecil, Israel memiliki konsentrasi tinggi di individu berbakat yang memudahkan inovasi dan pengembangan intelektual. Setelah diaspora, penduduk Israel mulai menggunakan bahasa lain dan bahasa Ibrani terus digunakan hanya untuk urusan agama dengan munculnya nasionalisme Yahudi dan Zionisme. Sekarang bahasa Ibrani mulai dibicarakan kembali dan sekarang menjadi bahasa resmi, meskipun mengalami kesulitan dengan tidak adanya vokal dalam alfabet bahasa Ibrani dan perbedaan dalam penggunaan kata kerja antara pria dan wanita. Bahasa ini yang ditulis dari kanan ke kiri telah menjadi bahasa hidup yang sejahtera di Israel. Meskipun populasinya kecil, Israel menjadi negara yang tidak pernah kalah dalam perang. Mereka memiliki salah satu tentara terkuat di dunia yang melampaui negara-negara dengan lebih banyak penduduk seperti Kanada, Spanyol, dan Vietnam. Tentara Israel termasuk dalam 20 tentara terkuat di dunia, di antara negara-negara tersebut. Israel adalah satu-satunya negara dengan kurang dari 10 juta penduduk dari daftar tersebut yang memiliki militer terkuat. Israel juga dipercayai memiliki senjata atom antara 80 dan 400 hulu ledak nuklir dan memiliki kemampuan untuk menggunakannya dengan pesawat terbang, atau rudal yang diluncurkan dari kapal selam, serta rudal balistik menengah dan antar benua. Israel adalah salah satu negara paling maju secara teknologi, dengan lebih dari 4.000 perusahaan. Di sektor ini, sebanyak 60 dari 500 perusahaan teknologi terbesar di dunia adalah milik Israel, hanya di belakang Amerika Serikat dan Tiongkok. Di sisi lain, pendidikan sangat dihargai secara budaya dan orang dewasa mendorong anak-anak mereka untuk menghargainya sejak usia muda. Selain itu, jangan menyentuh orang Yahudi Ortodoks dari lawan jenis. Karena hukum Yudaisme Ortodoks melarang kontak dengan anggota lawan jenis kecuali suami istri, kerabat, atau anak-anak. Sesuatu yang sangat penting di Israel adalah tidak menjelajahi alam di Israel, karena negara ini sedang berkonflik. Selain itu, jika kita pergi ke Israel disarankan untuk berpakaian sopan, karena ada banyak tempat yang dianggap suci. Di sisi lain disarankan untuk tidak membawa buku-buku agama atau tulisan-tulisan dalam bahasa Arab yang dapat membuat Anda menjadi tersangka. Di Israel, Yom Kippur adalah hari paling suci dalam agama Yahudi yang dikenal sebagai hari pertobatan, pengampunan, dan penebusan dosa. Hari ini jatuh pada hari ke-10 bulan Yahudi. Pada tanggal ini puasa dilakukan selama sekitar 25 jam sebagai cara untuk menunjukkan pertobatan atas kesalahan yang dilakukan pada tahun lalu. Sebagian besar penduduk Israel tidak mengikuti tradisi Yahudi ini, tetapi mereka tidak mengemudi di jalanan karena jalanan akan kosong-kosong dan toko-toko serta restoran tutup. Di sini juga terdapat Danau Galilea, sumber air tawar terbesar di negara ini. Lembah Jezreel memisahkan pegunungan Galilea dari Samaria dan membentuk daerah pertanian terkaya di Israel. Lembah Rif Yordania adalah sebuah palung tektonik panjang dan sempit yang membentang dari Lebanon hingga Laut Merah. Garis ini dilintasi oleh Sungai Yordan yang membentang sekitar 120 km dan akhirnya mengalir ke Laut Mati yang merupakan titik terendah di seluruh bumi. Gurun Selatan mewakili 60% wilayah Israel dan termasuk daerah-daerah Hitam Derai dan Arabah yang terkenal dengan tanahnya serta tambang tembaga kemerahan yang meluas hingga Teluk Eilat di Laut Merah. Mari kita bahas salah satu aspek yang paling terkenal dan sering menjadi perdebatan tentang Israel, kekuatan militernya. Pasukan Pertahanan Israel, atau IDF, Israel Defense Forces, bukanlah sekadar militer biasa. Mereka adalah bagian integral dari kehidupan di Israel. Wajib militer berlaku bagi hampir semua warga negara, baik pria maupun wanita, setelah lulus SMA. Pria bertugas selama 32 bulan dan wanita selama 24 bulan. Ini menciptakan ikatan yang kuat antara militer dan masyarakat sipil. Tapi, apa yang membuat IDF begitu tangguh? Ada beberapa faktor. Pertama, kecerdasan dan teknologi. Israel berinvestasi besar-besaran dalam teknologi militer canggih, seperti sistem pertahanan rudal Iron Dome yang terkenal, yang mampu mencegat roket yang masuk. Inovasi ini adalah hasil dari kolaborasi erat antara sektor militer dan teknologi tinggi. Kedua,
latihan yang intens dan moral yang tinggi. Karena Israel berada di lingkungan yang bergejolak, mereka selalu siap siaga. Latihan yang realistis dan terus-menerus memastikan para prajurit siap menghadapi segala situasi. Ketiga, doktrin militer yang unik. IDF berfokus pada tindakan preventif, intelijen yang superior, dan respons yang cepat. Mereka percaya bahwa cara terbaik untuk bertahan hidup adalah dengan tidak pernah membiarkan musuh mendapatkan inisiatif. Namun, kekuatan militer ini juga seringkali menjadi sumber ketegangan dan kritik dari komunitas internasional, terutama terkait konflik dengan Palestina. Jadi, dari sejarah panjang yang penuh perjuangan hingga inovasi teknologi yang menakjubkan, Israel adalah negara yang penuh dengan paradoks dan dinamika yang luar biasa. Ceritanya adalah perpaduan unik antara masa lalu yang mendalam, masa kini yang penuh tantangan, dan masa depan yang tidak pasti. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada hal yang paling menarik perhatian kalian dari Israel? Ceritakan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, jika kalian suka video ini, klik tombol like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.